Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Sunday Movie. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah film yang berdasarkan kisah nyata berjudul The Zookeeper's Wife. Film yang dibintangi oleh Jessica Chastain dan Daniel Brühl ini bercerita tentang sepasang suami istri bernama Jan Sabinski dan Antonina Zabinski, pemilik kebun binatang di kota Warsawa, yang membantu kurang lebih 300 orang Yahudi untuk melarikan diri dan bersembunyi selama Nazi berkuasa di Polandia. Antonina menuliskan pengalamannya dalam sebuah diari, dan kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul People and Animals pada tahun 1968. Lewat buku tersebut, kisah heroik Jan Sabinski dan Antonina Sabinski akhirnya tersebar ke seluruh dunia dan menginspirasi banyak orang. Sebelum lanjut menonton video ini, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu agar merasakan keseruan dalam film ini secara langsung. Jika kalian tidak masalah dengan hal itu, izinkan saya untuk lanjut ke alur ceritanya. Tahun 1939, di mana setengah dari Polandia dikuasai oleh Nazi dan setengahnya lagi dikuasai oleh Uni Soviet. Terdapat sebuah kebun binatang di tengah kota Warsawa. Kebun binatang itu dimiliki oleh sepasang suami istri bernama Jan Sabinski dan Antonina Sabinski. Semua berjalan dengan normal di dalam kebun binatang. Pada malamnya, mereka bertemu dengan seorang Hitler zoologis bernama Lutz Heck di acara makan malam. Saat bertemu dengan Antonina, Heck langsung jatuh cinta karena kecantikannya. Terlebih lagi, dengan kecakapan dan tangan dinginnya dalam merawat hewan-hewan di sana. Sampai keesokan harinya, pesawat-pesawat Nazi Jerman membombardir kota Warsawa. Kebun binatang mereka pun tidak luput dari serangan bom itu. Hewan-hewan di dalamnya pun mati dan juga ada yang lepas ke pemukiman warga. Jan dibantu dengan karyawannya bernama Jersik beserta tentara Polandia membersihkan dan mengumpulkan semua satwa yang tersisa. Tidak lama kemudian, tentara Nazi datang ke kebun binatang itu dan menangkap tentara Polandia. Itu bertanda Polandia telah menyerah kepada Nazi dan sekarang Polandia berada di bawah kendali Nazi. Keesokan harinya, Lutz Heck datang ke kebun binatang dan menawarkan bantuannya. Dia berkata akan membawa satwa-satwa yang tersisa ke kebun binatang miliknya di Berlin. Dengan senang hati, Antonina menerima tawaran itu demi menyelamatkan hewan yang tersisa. Oktober 1940, Perang Dunia Kedua semakin memanas. Kehidupan orang-orang Yahudi di Polandia mulai memasuki masa suram. Mereka semua akan dimasukkan ke dalam ghetto di Warsawa. Seorang teman baik Jan bernama Simon menitipkan koleksi serangganya di rumah Jan, karena dia tidak bisa membawanya masuk dalam ghetto. Antonina juga mempersilahkan Magda, istri dari Simon, untuk tinggal di rumahnya. Dengan catatan, dia harus tenang pada siang hari karena banyak tentara Nazi yang berjaga. Lalu Jan berencana akan membawa orang-orang Yahudi di dalam ghetto ke rumah mereka, dengan cara menjadikan kebun binatang ini sebagai peternakan babi sementara waktu. Dan dia akan mengambil sampah sebagai makanan babi dari dalam ghetto. Dengan begitu, Jan bisa bebas keluar masuk ke dalam ghetto dan membawa orang-orang Yahudi keluar bersamaan dengan makanan babi yang dia bawa. Mereka semua akan ditampung di kebun binatang sampai mereka mendapat tempat persembunyian yang baru. Mendengar rencana Jan, Antonina awalnya tidak setuju. Tapi karena rasa kemanusiaan yang besar, akhirnya Antonina menyetujui rencana Jan. Lalu keesokan harinya, Jan dan Antonina pergi ke kantor Lutz Heck untuk meminta izin menjadikan kebun binatang mereka sebagai peternakan babi sementara waktu. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Lutz Heck memberikan izin operasi sekaligus izin keluar masuk ghetto. Singkat cerita, Jan bersama Riz anaknya masuk ke dalam ghetto untuk menjalankan rencana mereka. Di sini terlihat orang-orang Yahudi yang sangat memprihatinkan. Prihatin dan menyedihkan adalah dua kata yang menggambarkan kondisi mereka saat itu.
Yan juga melihat ada anak kecil yang akan diperkosa oleh 2 tentara Nazi. Lalu di sana Yan menyempatkan diri untuk bertemu dengan Maurici, teman lamanya, dan memberikan daging untuk dia makan. Maurici bertugas sebagai pembuat sertifikat kerja untuk orang-orang Yahudi di dalam ghetto. Singkat cerita, Yan memasukkan sampah ke dalam truknya sekaligus beberapa orang Yahudi di dalamnya. Saat dia akan pergi, dia melihat anak yang tadi diperkosa oleh 2 tentara Nazi. Anak itu bernama Ursula. Tanpa pikir panjang, Yan membawa Ursula dan menaruhnya di bawah kaki mereka. Singkat cerita, mereka berhasil keluar dari dalam ghetto dan Antonina langsung menyambut mereka. Antonina berjaga di samping Ursula karena dia iba melihat Ursula yang mengalami trauma berat setelah menjadi korban pelecehan dari 2 tentara Nazi. Berapa hari kemudian, Yan kembali melancarkan aksinya. Dia masuk lagi ke dalam ghetto untuk mengambil sampah sekaligus mengeluarkan beberapa orang Yahudi. Keadaan di dalam ghetto terlihat semakin memprihatinkan. Mereka kedinginan, tanpa pakaian, dan tanpa tempat tinggal yang layak. Tak jarang dari mereka mati kedinginan di pinggir jalan. Singkat cerita, Yan berhasil membawa beberapa orang Yahudi keluar dari ghetto. Antonina menjelaskan mereka semua boleh keluar hanya pada saat malam hari, setelah tentara Nazi meninggalkan kebun binatang mereka. Hari-hari mereka jalani seperti yang sudah direncanakan. Mereka keluar pada malam hari dan pada siang harinya mereka harus bersembunyi. Lalu suatu hari, Lutz Heck datang ke kebun binatang Antonina untuk menitipkan bisonnya. Hal itu digunakan Lutz Heck untuk mendekati Antonina. Sebenarnya Antonina sangat risih dengan kedatangan Heck. Tapi dia tidak dapat mengusirnya karena keadaan Polandia yang berada di bawah kendali Nazi. Sampai Yan melihat mereka berdua sedang bersama. Tapi Yan memilih untuk diam dan menyembunyikan rasa cemburunya. Di sore harinya datang seorang kepala biro pekerja di ghetto. Dia berkata akan memberikan Yan akses ke kantor pekerja di ghetto agar bisa membawa lebih banyak orang Yahudi keluar. 5 Agustus 1942, orang-orang Yahudi yang berada di ghetto akan dipindahkan ke Auschwitz. Laki-laki, perempuan, tua atau muda, semua tidak luput dari pemindahan ini. Keputusasaan tergambar jelas dari wajah mereka. Yan mencoba untuk mengajak teman lamanya, yaitu Dr. Kruzak, untuk menyelinap keluar dari kerumunan. Tapi Dr. Kruzak menolaknya dan memilih untuk pasrah dengan apa yang akan mereka hadapi. April 1943, ghetto di tengah kota Warsawa telah dibakar. Orang-orang yang tersisa di dalamnya pun tidak luput dari pemusnahan massal ini. Mereka yang berada di rumah Antonina hanya bisa mendoakan dan berharap semua kekejaman ini akan berakhir. Pada pagi harinya, tanpa sengaja, Lutz Heck sedang melewati jalan kota Warsawa. Dia melihat Yan dan Riz anaknya sedang bersih tegang di depan toko roti. Mulai saat itu, Heck curiga dengan toko roti yang dia lewati tadi. Dia langsung menggeledah toko roti tersebut dan ternyata toko itu adalah tempat pembuatan identitas palsu untuk orang Yahudi. Seketika itu juga, Heck menyuruh anak buahnya untuk membakar toko itu. Setelah membakar toko roti, Heck langsung menemui Riz guna menanyakan keberadaan Antonina dan Yan. Untungnya, Antonina sedang pergi ke dokter kandungan karena dia hamil. Dan Riz beralasan bahwa Yan sedang berada di luar kota. Padahal, Yan bergabung bersama tentara pemberontak Polandia. Setelah tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dia pun pergi meninggalkan rumah Antonina. Beberapa hari kemudian, Antonina merasakan sakit yang luar biasa dari dalam perutnya. Itu bertanda dia akan segera melahirkan.
Antonina dibantu oleh orang Yahudi yang dia sembunyikan untuk melahirkan. Singkat cerita, persalinan berjalan dengan lancar, dan bayi itu terlahir dalam keadaan sehat. 1 Agustus 1944, para pemberontak mulai maju mengambil distrik demi distrik di kota Warsawa dari cengkeraman Nazi. Saat menjalankan tugasnya, Jan tertembak di bagian leher dan dibawa ke kamp konsentrasi milik Nazi. Mendengar hal itu, Antonina sangat sedih. Apalagi dia sedang memiliki seorang bayi. Keesokan harinya, Antonina pergi ke kantor Lutz Heck untuk meminta tolong perihal suaminya. Antonina beralasan suaminya sedang pergi membeli pakan bison. Lalu tiba-tiba tentara Nazi menangkapnya. Heck tidak percaya begitu saja dengan perkataan Antonina. Untuk meyakinkan Heck, Antonina terpaksa menawarkan tubuhnya, mengingat Heck juga jatuh cinta dengan dirinya. Saat ingin diperkosa oleh Heck, Antonina mengaku tentang hal sebenarnya yang telah terjadi. Mendengar hal itu, Heck menyiapkan anak buahnya untuk bergegas menuju rumah Antonina. Antonina berlari menuju kebun binatangnya dan menyuruh mereka semua bergegas keluar dari Warsawa. Untung saja mereka tidak bertemu dengan Heck dan anak buahnya yang datang hampir bersamaan. Heck dan anak buahnya menggeledah rumah mereka dan menemukan lukisan-lukisan bintang Daud, tanda milik orang Yahudi. Mendengar hal itu, Heck sangat marah terhadap Antonina. Dia mengurung Antonina di dalam kandang dan akan menembak Ris. Tapi entah apa yang terjadi, Ris tidak jadi ditembak dan mereka pergi begitu saja. September 1945, di mana Nazi Jerman telah secara resmi kalah dalam Perang Dunia Kedua. Warga Warsawa mencoba membangun kotanya lagi setelah porak-poranda karena perang yang terjadi. Begitu juga dengan Antonina yang mencoba membangun kebun binatangnya lagi dari nol. Dia dibantu oleh Jersik dan beberapa orang Yahudi yang tinggal. Kebahagiaan terpancar jelas dari wajah mereka semua. Kebahagiaan mereka bertambah setelah Jan berhasil dibebaskan dari kamp konsentrasi Nazi dan pulang dengan selamat. Mereka semua menyambut Jan dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kita untuk selalu membantu orang lain, tidak peduli dari mana golongan kita berasal. Semoga film ini dapat menginspirasi kalian di bulan yang suci ini. Segitu aja dulu alur cerita dari film The Zookeeper's Wife. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya pamit undur diri and see you on the next video.